ada sebuah proses panjang mengenai hubungan Amerika dan Cina. Pada awalnya Amerika ketika kita bisa mengatakan pemimpin Cina Deng Xiaoping itu berkuasa, menjadi partner Amerika dalam mendukung industri Amerika. Karena pada waktu Deng Xiaoping membuka lebar-lebar ke negara-negara kapitalis khususnya Amerika bahwa Cina merupakan tempat investasi yang paling menarik karena menawarkan tenaga kerja yang sangat murah. Pas itu juga menawarkan sistem yang fleksibel dan juga menawarkan transfer teknologi untuk menciptakan lebih banyak efisiensi dibandingkan di Amerika sendiri. Nah, di era ini banyak sekali pengusaha-pengusaha Amerika yang pada akhirnya berinvestasi secara besar-besaran di Cina. Cina pun berubah total secara bertahap dari negara yang tidak tahu apa-apa mengenai industri modern menjadi negara yang menjadi negara industri modern. Ketika itu para pemimpin Cina selalu berpikir apa yang dilakukan Amerika maka Cina juga harus bisa. Di situ kita bisa melihat bahwa orang-orang China, dalam hal ini yang saya bicarakan adalah China Tiongkok, belajar tentang gaya hidup Amerika dari mulai mereka memproduksi sebuah barang hingga sistem ekonomi kapitalis gaya Amerika. Pokoknya segala sesuatu itu dipelajari oleh orang-orang China Tiongkok supaya ambisi mereka adalah China bisa seperti Amerika. Jadi daerah itu bahwa para pengusaha Amerika itu mendapatkan keuntungan dari pintu keterbukaan ala Deng Xiaoping. Ya, kita bisa menyatakan ini reformasi politik dan reformasi ekonomi. Keuntungannya adalah mereka berinvestasi mendirikan banyak pabrik dan barang-barang tersebut dijual kembali ke Amerika dengan harga yang murah, walaupun di situ ada label made in China walaupun brand Amerika. Lambat laut kita bisa lihat bahwa Cina juga tidak berpuas diri. Mereka belajar secara bertahap dan bisa menghasilkan barang-barang sendiri. Kita bisa lihat dulu di Indonesia itu ada HP yang model-model Nokia yang harganya murah, Nexian. Terus itu motor-motor Cina, mobil-mobil Cina mulai masuk ya, walaupun pada waktu itu kualitasnya juga masih diragukan, tidak seperti sekarang. Tapi di situ Cina belajar tentang industri modern, bagaimana menciptakan produk yang berkualitas tetapi dengan harga murah, walaupun pada tahap awal ya memang banyak mengecewakan, tapi itu tidak membuat mereka merasa tertinggal. Mereka terus berpacu dengan waktu untuk bisa menemukan sebuah titik waktu. Di sini kayak katakan membuat titik waktu mengejar kualitas Amerika tetapi dengan harga Cina. Artinya adalah mereka menciptakan sebuah produk dengan kualitas yang cukup bagus tapi harganya murah, walaupun mahal tapi tidak semahal dari produk-produk Amerika atau produk-produk negara-negara industri lainnya. Lambat laut kita lihat produk-produk Cina ini merajai pasar dunia dengan harga yang sangat murah, sampai dikatakan bahwa Cina adalah negara manufaktur dunia. Tanpa Cina maka tidak mungkin tersedia produk-produk berkualitas dengan harga murah. Tapi disitulah Cina kemudian pada tahun 2000-an itu menjelma sebagai kekuatan luar biasa. Bukan hanya di industri manufaktur, tetapi di industri lainnya mulailah inovasi-inovasi dikembangkan oleh Cina sendiri, yang akhirnya secara tidak sadar yang tadinya Cina merupakan partner dari Amerika, Cina menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa dahsyat dalam hal ini. Kenapa dikatakan ini kekuatan luar biasa? Karena negara ini yang tadinya negara yang tidak tahu apa-apa mengenai industri modern menjadi negara yang bisa menciptakan sistem industri modern sendiri, lebih efisien. Kita melihat gerakan-gerakan teknologi di Cina itu luar biasa. Cina juga menciptakan infrastruktur baru seperti kereta api, yang kita kenal sebagai kereta cepat ya. Cina juga mulai memproduksi mobil sendiri,
Pokoknya apapun buatan Cina itu mulai dikenal oleh publik dengan merek sendiri. Kita bisa lihat bahwa Cina punya pabrik smartphone seperti Xiaomi, Huawei, kemudian Oppo dan Vivo dan lain-lain yang mulai menjadi ancaman secara perlahan produk-produk dari negara industri barat. Pada akhirnya Cina tidak hanya memproduksi barang-barang manufaktur, tetapi juga industri militer. Cina juga mengembangkan kemampuan intelijen yang pada akhirnya menyerang balik Amerika, karena Cina juga menginginkan kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan untuk mengatur dunia, ingin juga menjadi raja di Asia. Mulailah Cina membuat perluasan kekuatan di bidang militer. Cina mulai punya kapal induk, kemudian Cina mulai menguasai Laut Cina Selatan, juga mendirikan pulau-pulau di sana, yang tentu membuat Washington ini kagetnya luar biasa. Ketika Presiden Trump berkuasa, ketakutan terhadap Cina itu menjadi nyata. Cina banyak di embargo, dalam hal ini ekspor produk yang ke Amerika. Amerika melakukan impor, mulai dikenakan tarif tinggi. Dan Trump selalu mengatakan ke setiap orang atau ke rakyatnya ketika dia pidato, Make America Great Again, buat Amerika itu menjadi bangsa yang besar seperti dulu. Nah, di sini Trump juga melihat bahwa apa yang Cina sekarang lalui ini sebuah lompatan yang luar biasa, yang mungkin dalam 5-10 tahun lagi itu sudah bisa mengalahkan Amerika dalam banyak hal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sekarang, kemampuan Cina ini sudah mengalahkan Amerika dalam industri teknologi, khususnya dalam industri komputer dan juga industri pengembangan teknologi artificial intelligence. Cina jauh lebih maju, lebih hebat dibandingkan Amerika sendiri. Dan di era pemerintahan Joe Biden, Amerika justru lebih merasa ketakutan terhadap perkembangan teknologi Cina di semua sektor, baik itu teknologi di bidang manufaktur, teknologi di bidang otomotif, teknologi di bidang militer, dan teknologi kedokteran dan lain-lain. Kemajuan Cina itu di luar bayangan orang di seluruh dunia. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hubungan Cina dan Amerika ke depan, dan ini masih menarik untuk dikaji. Apakah sekedar hanya basa-basi belaka, saling mendukung atau saling berperang? Karena saat ini Amerika membutuhkan Cina, tapi di sisi lain Amerika ingin menghukum Cina. Begitu juga dengan Cina, menginginkan kemitraan yang sangat sejajar dengan Amerika, yang tidak bisa diterima oleh pihak Amerika sendiri, karena Amerika masih menganggap bahwa mereka adalah negara superpower. Ini menarik untuk dibahas. Saya akan terus mengkaji perkembangan hubungan Cina dan Amerika saat ini dan di masa mendatang. Saya Septim Darto mengucapkan terima kasih banyak.